Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita memperingati karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita, membebaskan kita. Kematian Yesus supaya kita dapat menerima hadirat Tuhan, supaya kita dapat berdamai dengan Bapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kematian Yesus di atas kayu salib, karena darahnya sudah menebus kita, darahnya sudah tercurah untuk kita. Mari kita angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sekali lagi Bapak Ibu, kita katakan pujian dari awal sambil kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu
kasih-Mu mengalir mulia, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi jemaat saja yang katakan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, darah-Mu Kau telah tebus dosa. Bapak Ibu nyanyikan pujian ini dengan iman. Melingkupiku, kasih-Mu mengalir, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, tebusanku
percaya hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus berkarya di tempat ini. Penuhi hati kami Tuhan. Roh Kudus ajar kami agar kami tahu mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Hari jemaat Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Jangan ada yang jadi penonton. Kita semua menyembah karena sorga yang menikmati penyembahan kita. Tuhan yang menikmati penyembahan kita, Tuhan yang menonton kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu. Yesus, haleluya. Pengorbananmu bagi terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman, sungguh besar, sungguh besar. Saudara, bayangkan pengorbanan Tuhan untuk menebus hidup kita. Dia rela tinggalkan semua yang ada pada diri untuk menebus hidup kita. Besar, katakan sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku,
bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, sungguh besar, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, di mana pagi hari ini kami dapat memuliakan Engkau, di mana pagi hari ini Engkau saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di mana pagi hari ini kami percaya kalau kami boleh ada berkumpul di rumah Tuhan, di mana memperingati ada satu kejadian 2000 tahun yang lalu Engkau ada di salib, dan itu untuk pagi hari ini, untuk keselamatan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus memberkati kami, ampuni segala dan dosa kami yang telah kami lakukan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Layakkan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat yang hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang sukacita. Pagi ini di mana kami dapat merasakan sorga di dunia, dan kami dapat merasakan itu Tuhan. Biarlah pagi ini pagi penuh mujizat oleh bilur-bilur Kristus. Mujizat terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang masih terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan. Terima kasih, kuduskan kami semua, layakkan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami akan buka dan tabiskan ibadah Jumat Agung di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Pagi hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa besar kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Raja mulia bertakluk khusyuk di bawah kaki-Mu, pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidup. Berdiri dengan iman, memandang Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Sekali lagi katakan, Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa, Raja mulia. Katakan, ku pakai kuasa, ku pakai kuasa, Raja mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh
Kita mau membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan bahwa nama Tuhan kita adalah nama yang besar, karena kita sudah ditebus. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat. Katakan, besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Katakan, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa dalam segala. Yesus luar biasa, luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa dalam segala perkara. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya persilakan kepada anak-anak sekolah minggu pelayanan anak Pantai Kosta untuk membawakan pujian kepada Tuhan.
Puji Tuhan, baik Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada Bapak Sekretaris Jemaat. Haleluya. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh ada di tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian kami. Kami telah menaikkan pujian kami telah menaikkan penyembahan kami, guna hormat menyenangkan hati Tuhan. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi bibir-Mu indah hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, agar firman yang diberitakan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, dan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberikan, dan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan siap memberikan korban persembahan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sementara pundi-pundi persembahan dijalankan, singers dan musik akan memberikan persembahan pujian bagi Tuhan. Begitu besar kasih-Mu.
selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salibnya yang membebasku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari minta hadirat Tuhan untuk memenuhi kita, agar supaya firman Tuhan yang ditaburkan bertumbuh di hati kita, bertumbuh bahkan memberi buah untuk kehormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa hati kita rindu untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Oh, betapa kita merindukan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang luka disembuhkan, bahkan yang bimbang diberikan kepastian. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat, dalam hati-Mu. Katakan, ku rindu mendengar suara-Mu. Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Kasih-Mu, diam di hadirat. Mari jemaat Tuhan, katakan pujian ini di awal. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat,
rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu. Haleluya. Mari kita merenungkan sejenak betapa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Saya tidak tahu cara Anda berterima kasih seperti apa di pagi ini. Tetapi Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami angkat hati kami kepadamu di pagi ini Tuhan. Haleluya. Jangan lewatkan pagi ini ya Tuhan. Lihat hati kami di pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Oleh kemurahan Tuhan, di pagi ini kita bisa berkumpul, bisa menikmati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan buka Alkitab kita, terdapat dalam Roma pasal yang ke-5, kitab Roma pasal 5, ayat yang ke-8 hingga ayat yang seterusnya. Roma pasal yang ke-5. Judul khotbah saya adalah Kasih Allah. Kalau sudah dapat di slide ada. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan ayat-ayat seterusnya. Ya, kita bisa baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga, 2, 3.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk dosa kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, di pagi ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita hari ini memperingati Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Kita sudah baca ayat ini bahwa sumber dan dari pembaruan hidup kita, dari dosa kita, satu jalan adalah Yesus Kristus. Kalau saudara perhatikan ayat yang kelima, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Kristus, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, kalau Tuhan atau kita kalau untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik, mungkin itu gampang-gampang saja. Tetapi Alkitab catat dengan jelas, justru waktu kita berdosa, Allah menyatakan diri-Nya dan membayar kita dengan darah yang mahal. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, sesungguhnya keselamatan itu tidak ada andil manusia, tetapi semuanya telah dikerjakan di kayu salib dalam keadaan kita berdosa. Ini sangat penting Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Manusia tidak bisa, Ibu Gembala kemarin minggu lalu khotbah, saling berargumentasi, ya. Kalau boleh tawar menawar. Tapi Tuhan dengan inisiatifnya sendiri, ya, Dia cari Adam. Ketika Adam berbuat dosa, Dia yang cari Adam. Dan Alkitab bilang justru dalam keadaan berdosa Allah menyatakan diri-Nya. Saudara kekasih dalam Tuhan, sumber dan dasar pembentukan watak serta sifat yang ada pada kita ketika Kristus mati untuk kita. Sebelum Dia mati, apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6, ya. Baca sama-sama ayat yang ke-6, sekali lagi 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka dan waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang pertama, Kristus mati waktu kita masih lemah. Kasih Allah itu nyata buat kehidupan kita. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak bisa buat apa-apa, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dalam keadaan yang menyedihkan, Dia datang, Dia kasih tangannya untuk mengangkat kita. Siapakah kita ini orang berdosa, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan? Kita tidak sanggup mencapai hubungan yang baik kalau Yesus tidak datang ke muka bumi ini untuk memulihkan hubungan yang putus dengan Allah. Dia begitu luar biasa, harta termahal adalah Yesus Kristus yang kita rayakan pada pagi hari ini. Dia datang ketika apa? Ketika kita lemah. Makanya Alkitab bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang letih, lesu, lemah, beban berat hari ini? Datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup memberikan kita kekuatan. Yesus sanggup memberikan kita tenaga ekstra, semangat kita akan berkobar-kobar kalau kita datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang lemah iman, Dia sanggup memberikan kita kekuatan yang ekstra luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, saya catat di sini, Dia datang ketika kita lemah. Yang kedua, ayat yang ke-7 dan 8, Kristus telah mati untuk orang durhaka dan berdosa. Ayat 7 dan 8, baca sama-sama 2, 3. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik.
ada orang yang berani mati. Akan tetapi ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita apa? Ya, ini sulit saudara-saudara. Tapi itulah kasih Bapa yang luar biasa. Ini sesuatu yang kalau manusia melakukan, kalau dia buat baik boleh Bapak Gembala. Tapi kalau dia buat jahat, sorry. Tapi Yesus tidak begitu. Yesus melakukannya dengan sempurna. Dia memberikan contoh teladan. Makanya waktu dia mati di kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Yesus sanggup melakukannya. Dan dia beri contoh kepada kita. Sebab ketika dia mati, waktu kita tadi lemah. Yang kedua, kita durhaka dan berdosa. Saya ada catat satu ayat. Kita lanjut dulu ya. Itu yang kedua, kita lanjut dulu. Ayat yang ke-10. Kristus telah mati ketika kita masih seteru. Roma pasal 5 ayat 10 tadi, coba kita baca sama-sama 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan olehnya. Seteru dengan Allah. Bermusuhan, harusnya binasa, tetapi oleh darah anak domba Allah, Alkitab bilang diperdamaikan dan pasti kita hidup diselamatkan oleh Tuhan. Aduh, Yesaya bilang kita ini seperti kain kotor. Ya, saya lupa taruh ayatnya di mana, saudara. Yesaya bilang kita ini seperti sampah yang hanya bisa dicuci kain kotor itu oleh darah anak domba Allah. Kita tidak bisa sombong, saudara. Siapa yang bisa berbangga diri di sini? Tidak ada. Karena lakukan keselamatan adalah bagian Kristus itu sendiri. Ya, ketika kita masih seteru Allah, ketika kita berdosa. Saudara perhatikan ada satu ayat. Coba kita buka dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Saudara perhatikan ada orang Farisi dengan pemungut cukai. Dalam kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah apa? Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku sama sekali semua, aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah dan bukan juga seperti pemungut cukai. Terus saya sudah baca, aku berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi pemungut cukai berkata begini, Tuhan, aku ini tidak layak. Yang pasti saudara-saudara, di dalam kita mau merespon kehendak Allah, tentu ada perkataan yang harus kita ucapkan bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku tidak layak. Aku ini orang berdosa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, waktu Tuhan datang dalam keadaan berdosa. Tetapi saudara-saudara, orang Farisi tidak sadar bahwa dirinya mulai membanggakan diri dengan keadaan hidupnya. Tetapi saudara perhatikan orang Farisi dan orang pemungut cukai. Dia tidak berani menghadap Allah. Dan dia bilang, Tuhan, aku tidak layak. Hari ini kita tidak layak, saudara. Cuman karena anugerah Tuhan kita dilayakkan oleh Tuhan. Aduh, itu sesuatu yang luar biasa yang perlu kita perhatikan di pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kalau tadi saya sampaikan bahwa dia datang waktu kita berdosa karena kasih-Nya, makanya Yohanes 3:16 berkata begini. Coba kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dipakai kata hostos gas agasepen, agapesen, sorry. Hostos tak terhingga atau tak terpahami. Sungguh-sungguh, ini kasih Allah yang luar biasa, yang tak terhingga, yang tak terpahami, dan kasih itu sungguh-sungguh. Ya, kasih itu jelas, kasih itu terlihat dari kehidupan yang Yesus sampaikan lewat kematian di kayu salib. Atau dengan kata lain, kasih agape, kasih Allah, kasih tanpa syarat atau kasih yang tak berakhir dari pengorbanan diri yang dilakukan oleh Yesus. Kasih Allah itu kasih yang agung. Kasih manusia bisa menipu, saudara. Tapi kasih Allah itu nyata. Dia mengasihi kita. Dalam keadaan berdosa pun Dia datang untuk selamatkan saya dan saudara-saudara di pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Kasih yang tak berakhir, kata Alkitab. Kasih agung, kasih yang melampaui batasan. Segala kasih, Alkitab bilang kasih seperti luas samudra, dalam seperti laut, tinggi seperti langit. Kasihnya tidak bisa dibatasi. Kasihnya besar dalam kehidupan kita. Dan kalau kita percaya kepadanya lewat pagi ini, tapi responi tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Lewat kita seperti orang tadi, orang Farisi dan orang pemungut cukai. Aku ini Tuhan orang berdosa. Dengan kata lain, Tuhan aku butuh pertolongan. Kalau saudara pikul bebanmu, Anda tidak mampu. Tapi kalau Anda serahkan hidupmu kepada Tuhan, Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Dia Allah yang luar biasa. Kasih itu yang memerdekakan kita pada hari ini. Sehingga kita bisa melompat segala puji syukur. Apalagi tadi lagu tadi lagi. Ya. Besarkan nama Tuhan. Kenapa kita bisa melakukannya? Karena kasih Allah yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kata mengaruniakan dipakai kata bahasa Yunani edoken. Dari kata didomi. Berarti memberikan atau menghadiahkan. Dia kasih hadiah, saudara-saudara. Kalau istri ulang tahun, saya sering dapat hadiah dari ibu gembala. Kalau saya cuma dapat hadiah saja. Saya namanya laki-laki jarang untuk beli sesuatu untuk kasih kepada istri. Tapi biasanya istri yang paling memperhatikan suami. Tapi saya tidak tahu, mungkin ada bapak-bapak mungkin yang perhatikan ibu-ibu. Karena saya punya dompet, saya kasih di ibu, makanya dia beli begitu. Ya, jadi kalau sesuatu ibu gembala, sesuatu ibu gembala, hadiah, ya, pengorbanan, memberikan hadiah, kata mengaruniakan. Hadiah apa itu? Bukan barang, tetapi Alkitab bilang yang sudah disimpan berabad-abad, yang telah disembunyikan berabad-abad. Siapa dia? Yesus Kristus yang diberikan hadiah kepada kita. Alkisah ada 3 pohon. Mereka Bapak Ibu sedang berangan-angan. Pohon yang satu dia bilang, saya ingin menjadi pohon yang kalau boleh di dalam pohon ya saya mungkin diisi barang-barang berharga, emas, perak dan lain sebagainya. Pohon yang satu bilang begini, kalau saya mau jadi kapal yang besar sehingga bisa memuat kaisar atau pejabat-pejabat atau orang-orang besar untuk berlayar. Pohon yang ketiga dia bilang begini, saya ingin jadi pohon yang sangat tinggi. Kalau di hutan saya yang paling tinggi. Beberapa tahun kemudian impian mereka ya dilupakan. Mereka mengimpikan terlalu lama ketiga pohon ini. Tetapi satu waktu saudara-saudara, ada 2 orang yang datang suami istri. Dia melahirkan anaknya di kandang. Dan pohon yang pertama bukan dijadikan tempat emas, barang-barang berharga, tapi di situ diletakkan bayi Yesus. Pohon yang kedua bukannya memuat pejabat-pejabat, ya, orang-orang besar,
Tetapi pohon kedua dibuatlah perahu kecil. Yang dimana pada waktu itu ada seorang murid yang berkata, Tuhan, kita mau binasa. Dan Yesus ada di situ. Pohon yang ketiga, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pohon ini sudah dibiarkan di hutan yang dipotong, dibiarkan di hutan yang gelap. Tapi tiba-tiba pohon itu dia berubah. Ada satu waktu pohon ini dipikul dan orang yang memikulnya disebut adalah Yesus. Dicambuk, apalagi dipukul. Dan tentunya ketiga pohon ini dengan mereka punya harapan, tidak sesuai memang harapan mereka, tapi Tuhan mengubah segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Mungkin harapan kita mungkin tidak sesuai apa yang kita pikirkan, tetapi ingat, Tuhan mengubah sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan kasih-Nya yang luar biasa, Dia mengubah hidup kita. Mungkin hari ini kita merasa susah dan sulit, tapi ingat, dalam kesusahan pun Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sedangkan Tuhan dikasih hadiah, apalagi coba yang lain, kecil buat Tuhan. Kecil buat Dia. Asalkan kita mau berkata, Tuhan, tolong aku. Yang ketiga, puji Tuhan. Yang terakhir, setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya artinya dalam bahasa Yunani, pisteo. Percaya Dia adalah menerima Dia. Sudahkah Anda menerima Dia? Sudah kita menerima Tuhan? Kalau kita menerima Dia, ya, maka kita juga akan sifat sama seperti Kristus. Dimanapun kita pergi dan berada, kita akan sama seperti Dia. Kenapa? Karena Dia gambar. Alkitab bilang menjadikan kita segambar dan rupa Allah. Waktu kita terima Dia, berarti Yesus ada di hati kita. Keselamatan menjadi bagian kehidupan orang yang percaya. Yang terakhir, saudara-saudara, John V. Falford, dia berkata begini, pengampunan sebagai suatu tindakan Allah, di mana tindakan terhadap seorang berdosa dihapuskan atas dasar adanya kepuasan di pihak Allah. Bukan kepuasan kita tidak layak menerima itu. Tetapi karena kepuasan Allah sendiri. Siapapun kita hari ini, kita diterima oleh Tuhan. Satu ayat terakhir, Yesaya pasal 65 ayat yang ke-8. Yesaya 65 ayat yang ke-8. Kita baca ayat ini. Yesaya 65 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkannya sekalian. Dia terima engkau apa adanya. Ya, Alkitab bilang kalau masih ada buah anggur, jangan musnahkan itu. Kalau saudara-saudara masih datang ke gereja dalam situasi apapun, Tuhan masih sayang kepada Anda pada pagi hari ini. Tuhan masih cinta kepada Anda hari. Jangan seperti Farisi, saudara. Aku berpuasa 2 kali, dia pukul dadanya. Tetapi orang siapa? Pemungut cukai, aku tidak layak Tuhan. Dan ini yang disebut dengan kalau masih ada air dalam buah anggur itu, walaupun sebusuk, walaupun rusak, tapi kalau masih ada air peras sedikit saja, dia masih berguna. Anda pun masih berguna dalam Tuhan. Kasih tahu di sebelah engkau berharga dalam pandangan mata Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Alkitab bilang kalau masih ada buah anggur, walaupun cuma sedikit, masih punya guna dia dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, siapakah kita ini yang sebenarnya dalam keadaan berdosa? Bukan dalam keadaan tidak berdosa, saudara. Dalam keadaan berdosa dia datang. Mungkin saja kalau sudah tidak berdosa dia datang aman-aman.
tapi dalam keadaan tidak layak, justru dia datang kepada kita. Oleh sebab itu kita yang sudah ada dalam Tuhan, mari sama-sama ya di jemaat ini kita saling mengasihi satu sama yang lain. Kita saling merangkul. Kita percaya iman kita tidak sama, belum sama. Tetapi satu saat kita akan sempurna seperti Yesus. Dan dalam menuju kesempurnaan ini, mari kita bergandengan tangan. Karena saya mau sampaikan bahwa kita pun tidak layak termasuk gembala sidang Anda. Tidak layak. Tetapi telah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena kehebatan Tuhan yang punya kasih karunia itu. Saudara-saudara, saya pernah kasih contoh, ya, satu kali pendeta Spurgeon, dia sedang berdoa, ini sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba dia berdoa, dia baca Alkitab, ini kesaksiannya dia. Tiba-tiba rohnya, ya, ini kesaksian ya, saya dengar kesaksiannya. Saya tidak tahu benar atau tidak. Rohnya tiba-tiba dia diangkat dan dia ketemu dengan seorang penunggu pintu sorga. Kira-kira yang penunggu pintu sorga itu siapa? Yang pegang kunci itu siapa? Saya tidak tahu, cuma Yesus bilang yang pegang kunci sorga siapa? Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Siapa namanya? Petrus. Jadi kalau kita ketemu nanti, saudara, pertama kita ketemu dengan Paitua Petrus di atas. Haleluya, dia pegang kunci sorga, saudara-saudara. Ya, ini cuma saya bilang dalam firman Tuhan. Satu kali dia diangkat rohnya ketika dia sedang berdoa. Orang England, dia Inggris. Pada waktu itu dia sedang diangkat, datanglah banyak orang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, masuk dalam pintu itu. Dia tanya, siapakah ini? Lalu yang penunggu pintu itu bilang, oh inilah orang-orang perjanjian lama, perjanjian baru, nabi-nabi, rasul-rasul. Dan dia berkata, aku bukan rasul, aku bukan nabi. Pada waktu kali yang kedua, datanglah orang lebih banyak masuk dalam pintu itu. Dan dia tanya, siapa mereka? Dan penunggu pintu itu berkata, merekalah para sahid-sahid Tuhan yang mati dipenggal, dianiaya. Dan dia bilang berkata, aku tidak ada apa-apa dengan mereka. Aku tidak ada banding dengan apa-apa dengan mereka. Aku bukan siapa-siapa, kata Spurgeon, pendeta Spurgeon. Baru habis dia bilang begitu, saudara, masuk lagi banyak orang masuk dalam pintu itu. Luar biasa banyak, dan sepertinya orang-orang ini dia kenal, saudara. Dia tahu orang-orang siapa, seperti dia pernah lihat muka-muka ini. Dan malaikat penunggu pintu sorga bilang begini, oh itulah mantan-mantan pembunuh, mantan-mantan penjahat, mantan-mantan orang berdosa yang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Dan dia berkata, aku salah satunya, aku ada tempat di sana. Saudara-saudara, kita yakin kita punya tempat di sana. Kemudian penglihatan itu hilang lenyap. Dan saya mau beritahu pada hari ini, kita pun ada tempat di sorga yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara di pagi hari ini. Sorga adalah bagian kita, jaminan keselamatan yang Dia kasih dalam kehidupan kita. Siapapun kita di pagi ini, Alkitab bilang kalau masih ada buah anggur di dalamnya, jangan musnahkan itu sebab ada berkat di dalamnya. Dengan kata lain, walaupun so busuk, tapi kalau ada buah, ada air, berarti Anda masih berharga. Yang penting belum dipanggil Tuhan. Selama kita hidup, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, Dia Allah yang tetap mengasihi kita. Walaupun kita hari ini mungkin jauh daripada Tuhan, tapi kasih-Nya terbuka lebar buat kehidupan kita. Kita tidak bisa mendakwa seseorang, tapi kita berkata, marilah sahabatku, marilah bersama-sama untuk kita berjalan dalam iman dan pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Mulai hari ini, mari kita bergandengan tangan. Kita saling merangkul, kita saling saling mengasihi. Karena Tuhan sudah melakukannya untuk kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus di pagi ini. Haleluya. Mari pemain musik ada di depan untuk kita berdoa buat firman Tuhan pada pagi ini. Dia datang justru ketika kita masih berdosa.
Apa yang kita banggakan? Selain kita bilang Tuhan terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri. Saya saudara-saudara cari ayat firman Tuhan sampai pagi tadi. Saya bilang Tuhan, saya tidak sanggup untuk menyampaikan kata-kata indah tentang pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak bisa merangkaikan. Kalau mungkin sudah bicara itu gampang, tapi Tuhan mengalaminya. Alkitab bilang Valdi khotbah tadi malam. Di Taman Getsemani, peluhnya bagaikan titik darah. Dia merasa ketakutan, saudara. Bayangkan dia mau masuk dalam fase untuk dia ditahan, dicambuk mati. Makanya saya bilang Tuhan, saya mau khotbah seperti apa ini? Begitu kasih-Mu luar biasa. Saya cuma patokan firman Allah, kalau saya punya kata-kata indah tidak bisa untuk melukiskannya. Tapi pagi hari ini kita harus sadar bahwa hidup ini telah dibayar lunas oleh Tuhan. Waktu kita berdosa dia datang, saudara-saudara. Apalagi yang kita mau banggakan dalam kehidupan kita. Mari tunduk kepala, mata jasmani Bapak Ibu di pagi ini. Dia cuma minta hatimu di pagi ini. Dia cuma minta penyerahanmu di pagi ini. Bahkan kata-kata yang indah pun kita tidak bisa melukiskan kasih Allah yang luar biasa. Kita punya pena yang begitu banyak tinta pun tidak bisa melukiskan kasih Allah yang terlalu dalam hidup ini. Makasih Tuhan. Kami orang berdosa yang telah dibenarkan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ya, saya bilang kalau masih ada buah dalam anggur itu engkau masih berharga di mata Tuhan, di hati Tuhan. Puji Tuhan. Bila hati terasa berat, makasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ang Yesus yang harus kubuat, Dia berfirman tidak tahu, Dia selalu berikan aku. Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari rendahkan hati kita, sujud di altarnya. Amin Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampun dan bebaskan kita. Oh, Dia ubah hidup. Haleluya. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di sujud di altarnya Tuhan. Oh, sujud di altarnya.
sujud di altarnya jemaat nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di altar kami bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Haleluya. Ruhi hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa, kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Berkati kami pelayan-pelayan di pagi ini. Kami siap, sucikan, kuduskan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami akan nikmati tubuh dan darah-Mu di pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sujud di altarnya. Kepada pelayan-pelayan bisa ada di sini. Bawa hidupku, terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di katakan sujud di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Haleluya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampun dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Puji Tuhan. Harui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di sujud di altarnya Tuhan. Oh, sujud di saudara bisa angkat roti tangan kanan saudara-saudara pada pagi ini. Pandang Tuhan, lihat Tuhan Yesus. Oh, ku terima anugerah-Mu, terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Suatu terjadi
Ya ampuniku dan bebaskanku, Ya ubah hidupku, Ya ubah hidupku. Angkat roti di tangan kanan saudara-saudari pagi ini. Haleluya. Puji Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan saudara-saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah dibayar lunas oleh darah Anak Domba Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Tidak ada apa-apa yang kita bisa balas selain hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin doa atau ada hari ulang tahun bisa maju ke depan. Sebelum saya tutup ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kalau tidak saya akan doa, saya akan tutup ibadah ini. Kalau ada yang berhari ulang tahun atau ada yang ingin didoakan bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakan, penderitaankan, tak satu pun
pun apa yang dapat memisahkanku. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Angel yang hari ini Tuhan tambahkan usia 21 tahun tepat pada hari ini. Dia telah lunas dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib. Hidupnya berharga. Kami hanya berikan Angel ke dalam tangan Tuhan di usia 21 tahun ini. Biar nyata kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan kami puji, kami muliakan. Luruskan tangan hamba-Mu dan berkati anak-anak Angel. Kiranya kemurahan Tuhan sejahtera di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai Angel usia 21 tahun ini. Tiada satu pun. Ya, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus. Sekali lagi, tiada satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau Yesus, sahabatku. Haleluya. Mari angkat dua tangan, terima berkat di akhir ibadah. Kasih kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di mana waktu kita berdosa Dia datang menyelamatkan kita. Cinta kasih daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, angkat kita semua masuk surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus tutup ibadah yang luar biasa ini. Haleluya. Yang percaya berkata, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, sahabat dulu pengumuman dari Ibu Gembala mengenai mungkin hari Minggu besok tentang keberkatan kita.